Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 581. Tianping kemenangan sudah condong ke Bai He dan yang lainnya, tapi, dengan tambahan Ping Assassin, skala kemenangan dengan cepat dimiringkan ke arah Jin Rui. Bai He dan Gong Qiu langsung ditekan. Kekuatan keduanya lebih lemah dari Jin Rui. Jika mereka bekerja sama, mereka hanya akan melampaui Jin Rui. Sekarang mereka telah bergabung dengan pembunuh berwarna merah muda yang sebanding dengan Jin Rui. Benar-benar ditarik jauh. Diiringi semburan ledakan, Bai He dan Gong Qiu dengan cepat meninggalkan situasi pertempuran dan menjauhkan diri dari Jin Rui. Jin Rui tidak terburu-buru untuk melanjutkan serangan, dia seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dia menatap Bai He dan berkata kepada Gong Qiu dengan ekspresi main-main, "Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam setengah jam, aku bisa bertemu 3 raja bela diri. Orang kuat, saya tidak tahu keberuntungan apa yang kita miliki hari ini." Petik 2. Kami tidak ingin bermusuhan dengan Anda, tidak perlu membunuh mereka semua, kami dapat membuat kompensasi yang sesuai. Bai He berkata dengan sungguh-sungguh. Kompensasi. Menurutmu berapa banyak kompensasi yang dibutuhkan untuk membunuh seluruh patroli? Jin Rui bertanya. Kamu bisa mengajukan penawaran, kata Gong Qiu. Harga penawaran. Bagaimana kalau 100 juta emas? Jin Rui bertanya. Kamu sama sekali tidak berniat melepaskan kami, kan? Bai He bertanya dengan cemberut. Benar, pasar gelap yang rakus membutuhkan ayam sepertimu. Ayo bunuh ayam-ayam itu dan tunjukkan pada monyet. Ping Assassins, bunuh mereka, jangan menahan diri, selesaikan semua ini sesegera mungkin, lalu bunuh kapten mereka. Kata Jin Rui. Yah, serahkan wanita ini padaku, kurasa dia sangat kesal. Pembunuh merah muda itu menatap Bai He dan berkata. Bai He mengerutkan kening pada Ping Assassin dan tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu orang ini adalah mangsaku. Jin Rui menggerakkan tangan dan kakinya dan berjalan menuju Gong Qiu. Melihat mereka berdua berjalan menuju satu sama lain, Bai He dan Gong Qiu tidak panik, karena mereka tahu bahwa di belakang mereka ada Stephen Lin. Tai Hu dan yang lainnya masih menodongkan senjata ke Jin Rui dan yang lainnya. Meskipun mereka dikejutkan oleh keterampilan Bai He dan Gong Qiu, jelas bahwa Bai He dan Gong Qiu bukanlah lawan Jin Rui dan Ping Assassins. Karena itu, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Satu-satunya perbedaan dari sekarang adalah bahwa mereka mungkin telah mati dengan sangat cepat sekarang, tetapi sekarang, mereka akan mati jauh lebih lambat. Bagaimanapun, Bai He dan Gong Qiu adalah raja bela diri. Para penonton yang menonton dari kejauhan juga menyaksikan semua ini dengan napas mereka. Pertarungan kematian Raja Wu bukanlah sesuatu yang Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat setiap saat. Pergi, perintah Jin Rui. Pembunuh merah muda dan Jin Rui bergegas menuju Bai He dan Gong Qiu secara bersamaan. Saat itu, sesosok keluar dari penginapan. Hampir sedikit. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh, berdiri di depan pintu masuk utama penginapan. Seiring dengan suaranya, aura kokoh yang luar biasa menyebar dari orang ini. Pembunuh merah muda dan Jin Rui berhenti hampir bersamaan. Mereka menatap pria yang berdiri di pintu penginapan, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun dia tidak bertarung melawan pria itu, tapi, dilihat dari aura yang dia pancarkan dari pria itu jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Kapten, Kapten, Bai He dan Gong Qiu berteriak bersamaan. Pemimpin tim, murid Jin Rui sedikit menyusut. Dia pernah mendengar kata Kapten di mulut Tai Niu sebelumnya, tapi kemudian dia berpikir bahwa Tai Niu hanya berbohong dan menunda waktu. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seorang kapten, dan kapten ini adalah masih super kuat. Tai Hu memandang Stephen Lin dengan ngeri.
Stephen Lin yang dia lihat sebelumnya selalu lembut dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Mengapa orang ini sekarang memberi orang perasaan binatang buas dan ganas hanya dengan melihatnya 2 kali? Akan dimakan oleh dia. Stephen Lin berdiri di sana tanpa gerakan ekstra, tetapi semua orang dikejutkan oleh napasnya. Napas semacam ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang sangat kuat. Dia tidak memiliki efek mematikan yang nyata, tetapi bisa memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Ini seperti melihat harimau di kebun binatang. Meskipun Anda tahu bahwa harimau tidak dapat menyakiti Anda, ketika harimau itu menatap Anda akan tetap ketakutan dengan aura yang ada padanya. Ternyata kamu adalah kapten mereka. Jin Rui berkata dengan sungguh-sungguh. Dia terpana oleh napas Stephen Lin. Dia hanya merasakan napas seperti ini pada bosnya. Itu milik napas orang yang kuat tak tertandingi. Pada saat ini, dia sudah percaya bahwa pria di depannya pasti adalah Raja Bela Diri peringkat 9. Faktanya, kekuatan tempur Stephen Lin saat ini hanya tentang Raja Bela Diri peringkat ketiga atau keempat, tetapi dia memiliki kekuatan tengah dari 10 dewa perang setelah membuka 4 pintu, jadi dia jelas tahu aura seperti apa. God of War, dan dia harus menyamarkan nafas God of War. Itu tidak sulit, meskipun aura tersamar semacam ini akan rusak karena kekuatan nyata yang tidak mencukupi, tetapi bahkan setelah kerusakan, dia sekarang memberi kesan bahwa dia memiliki kekuatan yang dekat dengan Dewa Perang, dan itu benar-benar cukup untuk menakuti orang. Pada saat ini, Jin Rui ketakutan oleh napas Stephen Lin yang dekat dengan Dewa Perang. Jika kamu masih ingin bertarung, ayo pergi bersama, kata Stephen Lin ringan. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton segera meledak. Mereka berbeda dari Jin Rui. Mereka belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik God of War. Secara alami, mereka tidak tahu apa aura pembangkit tenaga God of War itu. Di mata mereka, Stephen Lin hanyalah nafas yang menakutkan. Oleh karena itu, ketika Stephen Lin mengatakan bahwa dia akan bertarung 1 lawan 2, mereka mengira Stephen Lin pasti gila. Bahkan jika dia kuat, itu akan terlalu berlebihan untuk menjadi 1 lawan 2. Namun, Jin Rui dan Ping Assassin, yang berdiri di seberang Stephen Lin, tidak merasa berlebihan sama sekali. Setelah keduanya saling memandang, Jin Rui mengepalkan kedua tangannya, membungkuk kepada Stephen Lin dan berkata, "Jangan berani." Petik 2. Aku tidak akan melawanmu. Pembunuh merah muda itu berkata, berbalik dan berjalan ke samping, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa kamu berdiri di depanku dengan begitu banyak orang? Apakah kamu mencoba menakutiku? Tanya Stephen Lin. Bukan itu masalahnya, senior ini, aku akan membiarkan mereka segera pensiun. Jin Rui berkata, melambai ke tim patroli di sekitarnya dan berteriak, kalian mundur. Tim patroli segera bubar, hanya Jin Rui yang tersisa. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin aku mengundangmu makan malam? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ini, senior ini, bawahanmu membunuh seluruh patroli kami, kata Jin Rui dengan ekspresi malu. Dia juga terluka parah olehmu, bukan? Stephen Lin bertanya. Itulah yang saya katakan, tetapi dia hanya terluka parah, dan lebih dari selusin dari kita meninggal, kata Jin Rui hati-hati. Jadi, kamu ingin mendapatkan keadilan untuk selusin orang itu? Stephen Lin berkata, menatap Jin Rui dengan niat membunuh. Jangan berani, senior, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa bosku sama sepertimu, dan di pasar gelap yang rakus ini, bosku memiliki 2 rekan yang sama seperti dia, kata Jin Rui. Begitu kata-kata Jin Rui jatuh, sosok Stephen Lin menghilang di depannya. Ketika dia muncul lagi, Stephen Lin sudah datang kepadanya. Aku melihat Stephen Lin mengangkat tangannya dan mengusap langsung ke wajah Jin Rui. Pada saat ini, Jin Rui sedang ditindas oleh napas Stephen Lin, dan dia telah menghabiskan banyak waktu dalam pertempuran dengan Bai He dan Gong Qiu sebelumnya, jadi dia tidak dapat segera bereaksi. Dengan suara nyaring,
Jinrui terbang ke samping dan jatuh dengan keras ke tanah. Tamparan ini diberikan kepadamu demi bosmu, jika tidak, kamu akan mati sekarang, kata Stephen Lin dengan wajah gelap. Jinrui dengan cepat bangkit dari tanah. Meskipun tamparan itu sangat menyakitinya, itu masih dalam toleransinya, dan dia tidak terluka. Namun, dia tidak merasa bahwa dia tidak terluka karena dia kuat, tetapi diinduksi oleh kata-kata Stephen Lin, berpikir bahwa Stephen Lin adalah penyayang, jadi dia tidak terluka. Seperti semua orang tahu, tamparan yang baru saja dia pukul sudah merupakan serangan yang sangat kuat ketika Stephen Lin membuka 3 pintu. Kekuatan Stephen Lin saat ini berada di antara peringkat ketiga dan keempat Martial King, dan dia sedikit lebih kuat dari Jinrui, tetapi jika dia ingin membunuh Jinrui, dia hanya bisa melakukannya dengan membuka 4 pintu, dan begitu dia membuka 4 pintu, identitasnya tidak dapat disembunyikan. Itu sebabnya Stephen Lin melakukan trik sok. Di bawah penampilan luar biasa Stephen Lin, drama ini berhasil mengejutkan Jinrui. Terima kasih senior karena tidak membunuh, terima kasih karena tidak membunuh, aku pergi sekarang, aku pergi sekarang. Jinrui mengepalkan tinjunya, membungkuk, dan berbalik untuk pergi. Melihat adegan ini, semua penonton, termasuk Taihu dan yang lainnya, terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Jinrui, panglima tim patroli pasar gelap yang kuat dan rakus, ditampar wajahnya oleh orang asing seperti ini, dan yang terpenting, Jinrui bahkan berterima kasih kepada pihak lain karena tidak membunuhnya. Apa yang salah dengan dunia ini? Apakah tuannya begitu tidak berharga? Hanya dengan melontarkan seseorang hampir bisa menakuti Jinrui dari air seninya. Melihat Jinrui pergi, Stephen Lin menghela nafas lega. Akhirnya, Jinrui dan Ping Assassin diusir tanpa mengungkapkan identitas asli mereka. Meskipun ada banyak orang yang menonton, tidak ada yang harus mengasosiasikannya dengan tiran atau dengan Stephen Lin. Dengan cara ini, itu tidak akan berdampak banyak pada tindakan Stephen Lin sesudahnya. Ambil Iron Bull untuk pengobatan, kata Stephen Lin kepada Bai He. Bai He mengangguk dan berjalan menuju banteng besi, yang telah jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Taihu berjalan ke sisi Stephen Lin dan berkata tanpa daya, "Bos, karena Anda adalah orang yang sangat kuat dan bawahan Anda semua sangat kuat, mengapa Anda masih mempekerjakan kami? Bukankah ini mempermainkan kami?" "Bukan itu yang saya katakan. Anda di sini, kami menyelamatkan banyak masalah di sepanjang jalan. Ini adalah nilai Anda. Lao Tai, Anda dan saudara-saudara Anda telah membuka mata saya. Tim Anda pasti akan memiliki masa depan. Kesempatan untuk mencapai peringkat S." Stephen Lin menepuk Taihu di bahu, lalu berbalik dan berjalan ke penginapan. Bab 582. Stephen Lin kembali ke penginapan. Meskipun Taihu memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya saat ini, profesionalismenya masih membuatnya berada di luar kamar Stephen Lin. Bai He mengirim banteng besi ke kamarnya, dan kemudian menggunakan obat yang dibawanya untuk mengobati banteng besi. Tai Niu terluka parah, dan dalam keadaan koma saat ini, dan bahkan napasnya menjadi terputus-putus. "Aku akan memberinya obat, lagi pula aku laki-laki, jadi lebih nyaman," kata Gong Qiu kepada Bai He. "Baiklah." Bai He mengangguk, menyerahkan obat di tangannya kepada Gong Qiu dan berkata, "Oleskan obat ini ke seluruh tubuhnya." Petik 2. Ya. Gong Qiu mengambil obat di tangan Bai He, dan kemudian melihat Bai He Get di luar ruangan. Setelah itu, Gong Qiu berjalan di depan Tai Niu. Pada saat yang sama, di kamar Stephen Lin. "Banteng besi ini hampir merusak acara besar kita kali ini," Ma Hou berkata dengan marah. Dia baru saja melihat ke bawah dari lantai 2, jadi dia tahu persis apa yang terjadi. "Wu Xingsu tidak tahu kemana dia pergi," kata Stephen Lin dengan cemberut. "Mungkin aku pergi jalan-jalan," kata Ma Hou. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Wu Xingsu dan Tai Niu tinggal bersama, jadi dia curiga Wu Xingsu mungkin berkencan dengan Tai Niu.
Saat itu, ada ketukan di pintu. "Masuk," kata Stephen Lin. Pintu didorong terbuka, dan Wu Xingsu berjalan masuk dari pintu dengan ekspresi serius. "Kapten, saya mendengar bahwa orang-orang dari patroli datang untuk memiliki konflik dengan orang-orang kami sekarang. Apa yang terjadi?" tanya Wu Xingsu. "Dari mana saja kamu?" Stephen Lin bertanya. Aku pergi berbelanja. Lagi pula, ini pertama kalinya aku datang ke tempat ini, dan aku masih sangat penasaran," kata Wu Xingsu. "Kamu tidak bersama Tai Niu?" Stephen Lin bertanya. "Itu tidak benar. Kami berdua pergi ke jalan bersama, tetapi setelah berjalan-jalan sebentar, Tai Niu mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia berpisah dariku, dan aku pergi berbelanja sendirian." Tai Niu kembali. Wu Script bertanya. Stephen Lin berjalan ke Wu Xingsu dan menatap Wu Xingsu. "Ada apa, Kapten?" Wu Xingsu memandang Stephen Lin dengan curiga. Tai Niu pergi ke toko orang lain untuk membuat masalah dan membunuh seluruh tim patroli. "Kamu tidak tahu tentang hal-hal ini?" Stephen Lin bertanya. "Apa?" Wu Xingsu memandang Stephen Lin dengan ngeri dan berkata, "Tai Niu melakukan hal-hal ini. Saya bahkan tidak tahu. Saya hanya pergi ke jalan dan melihat toko orang lain, tetapi saya mendengar alarm, tetapi aku tidak tahu itu ada hubungannya dengan Tai Niu." Stephen Lin menatap Wu Xingsu. Wajah Wu Xingsu penuh dengan ekspresi yang luar biasa, dan dia tidak tahu apakah itu benar-benar luar biasa atau hanya akting. Bai He berdiri di pintu, bersandar pada kusen pintu, juga menatap Wu Xingsu. "Tidak masalah, selama Tai Niu bangun, dia akan tahu apakah hal-hal ini ada hubungannya denganmu," kata Stephen Lin. "Di mana Tai Niu sekarang?" Wu Xingsu bertanya. "Dia terluka parah dan sedang dirawat. Sekarang jika kamu mengatakan yang sebenarnya, masih ada ruang untuk bermanuver. Jika kamu menunggu Tai Niu berbicara, maka tidak ada yang bisa melindungimu," kata Stephen Lin. "Kapten, saya benar-benar tidak tahu yang sebenarnya. Saya baru saja membuat janji dengan Tai Niu di jalan, dan kemudian Tai Niu pergi sendiri. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan saya." Wu Xingsu membela dengan penuh semangat. "Oke." Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Kamu bisa tinggal bersamaku malam ini sampai Tai Niu bangun." Petik 2. "Oke, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak takut dengan apa yang dikatakan Tai Niu." Wu buku itu berkata. "Bai He, bagaimana keadaan Tai Niu sekarang?" Stephen Lin bertanya pada Bai He. Gong Qiu memberinya obat, dan situasinya tidak terlalu baik. "Namun, obat yang kami bawa dari keluarga naga adalah yang terbaik, dan seharusnya tidak ada bahaya bagi hidupnya," kata Bai He. Gong Qiu memberinya obat sendirian. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Ya, ada apa?" Bai He bertanya dengan curiga. "Ayo kita lihat situasi Tai Niu saat ini bersama-sama," kata Stephen Lin, berjalan keluar dari kamar secara langsung, berjalan ke pintu kamar sebelah, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di dalam pintu, Gong Qiu sedang mengolesi tubuh Tai Niu. Ketika dia melihat Stephen Lin masuk, Gong Qiu berkata, "Itu akan diterapkan sepenuhnya, Kapten." Petik 2. Stephen Lin berjalan ke sisi Tai Niu dan meletakkan tangannya di tubuh Tai Niu. Disentuh di leher. Denyut nadi Iron Bull masih ada, dan napasnya jauh lebih lancar dari sebelumnya. "Bai He, biarkan semua orang datang ke ruangan ini dan menunggu," kata Stephen Lin. "Iya." Bai He mengangguk dan memanggil Mahou dan Wu Xingsu dari kamar sebelah. Semua orang berkumpul di sebuah ruangan saat ini. Setelah Gong Qiu mengoleskan obat pada Tai Niu, dia duduk di samping. "Mengapa Tai Niu tiba-tiba menjadi gila dan membunuh orang?" Wu Xingsu duduk di kursi dan bertanya dengan curiga. "Dikatakan ingin merampok barang orang lain, akibatnya terjadi konflik." Bai He menjelaskan. "Perampokan barang orang lain. Dia gila," Wu Xingsu berkata dengan penuh semangat. Stephen Lin duduk di kepala tempat tidur dan menatap Wu Xingsu tanpa ekspresi lain di wajahnya. Menurutnya,
Wu Xingsu sangat mungkin terkait dengan urusan Tai Niu, karena keduanya meninggalkan penginapan bersama. Dia telah mengeluarkan perintah ketat sebelumnya bahwa tidak ada yang diizinkan meninggalkan penginapan. Stephen Lin tidak percaya, Wu Xingsu hanyalah seorang untuk berjalan-jalan, dia tidak ragu untuk menentang larangannya. Jadi, pasti ada yang salah di sini. Waktu berlalu menit demi menit. Saat itu tengah malam. Tiba-tiba, Tai Niu, yang sedang berbaring di tempat tidur, yang napasnya menjadi stabil, mengejang di sekujur tubuhnya. Semua orang ketakutan dengan penampilan Tai Niu. Stephen Lin bergegas ke sisi Tai Niu, menahannya, dan kemudian meletakkan tangannya di nadi Tai Niu. Denyut nadi banteng besi itu berdenyut cepat, seolah-olah baru saja mengalami latihan yang intens. Ah! Mulut Tai Niu tiba-tiba menjerit, dan kemudian seteguk darah keluar dari mulutnya, dan matanya yang semula tertutup tiba-tiba terbuka. Tai Niu, ada apa denganmu? Gong Qiu bertanya dengan penuh semangat. Mata Tai Niu melebar, tubuhnya bergetar hebat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, oke. Bai He, apakah kamu punya adrenalin? Stephen Lin berteriak. Iya. Bai He berkata sambil mengambil tabung epinefrin dari tasnya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin langsung menyuntikkan adrenalin ke tubuh Tai Niu. Tai Niu mengangkat tangannya tiba-tiba dan meraih lengan Stephen Lin. Tim, Kapten, Tai Niu berteriak dengan suara gemetar. Katakan padaku, mengapa kamu ingin merampok orang lain? Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Wu Xingsu? Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh. Aku, muntah. Tai Niu membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah segera setelah dia mengucapkan kata, aku. Katakan padaku, cepatlah, kata Stephen Lin. Wu Xingsu, muntah. Tai Niu hanya mengucapkan 3 kata Wu Xingsu, dan kemudian mulai memuntahkan darah dengan panik. Pada saat yang sama, dia juga memuntahkan banyak pecahan organ. Tai Niu tiba-tiba menjerit, lalu tubuhnya menegang, lalu tiba-tiba melunak, dan tidak ada gerakan. Stephen Lin mengulurkan tangan dan menekan leher Tai Niu. Saya tidak bisa merasakan denyut nadi di bawah leher saya. Banteng besi, begitu saja. Bagaimana kabarmu, Kapten? Wu Xingsu bertanya dengan penuh semangat. Mati, kata Stephen Lin ringan. Mati. Tubuh Wu Xingsu bergetar hebat, matanya melebar. Stephen Lin berjalan di depan Wu Xingsu, menatap Wu Xingsu dan berkata, apakah kamu bahagia? Tai Niu sudah mati, tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu ditakdirkan untuk tidak diketahui oleh pihak ketiga. Apa yang kamu bicarakan? Tai Niu adalah rekan setimku, dia meninggal, aku sangat sedih. Wu Xingsu berkata dengan penuh semangat. Stephen Lin mencibir, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wu Xingsu langsung. Terkunci. Dengan suara renyah, Wu Xingsu dan yang lainnya menatap Stephen Lin dengan kaget. Kapten, mengapa kamu memukulku? Wu Xingsu bertanya dengan heran. Apakah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak bisa meninggalkan penginapan? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Ini, ya, tapi aku hanya jalan-jalan. Siapa sangka Tai Niu akan merampok orang lain? Wu Xingsu berkata dengan penuh semangat. Tai Niu sudah mati, urusannya sudah selesai, tetapi urusanmu tidak akan berlalu. Stephen Lin mencibir, melambai dan menamparkan wajah Wu Xingsu. Wu Xingsu terhuyung ke samping, lalu menutupi wajahnya dan menatap Stephen Lin dan berkata, Kapten, kamu tidak menamparkan wajah seseorang, kamu dapat menghukumku, tetapi apakah terlalu berlebihan untuk menamparkan wajahku? Apakah itu bagian? Stephen Lin bertanya. Wajah Wu Xingsu membeku, Stephen Lin adalah raja bela diri peringkat 9, dan dia benar-benar tidak perlu dibagi menjadi beberapa bagian. Kemarilah. Stephen Lin berkata kepada Wu Xingsu. Wu Xingsu ragu-ragu sejenak dan berjalan ke Stephen Lin. Kali ini kamu yang menang, dan Tai Niu mati seperti ini. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang kalian berdua lakukan. Namun,
Apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja? Stephen Lin bertanya main-main, menatap Wu Xingsu. Kapten, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan kematian Tai Niu, kata Wu Xingsu. Stephen Lin mencibir, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wu Xingsu lebih dari selusin kali berturut-turut. Setiap tamparan ditampar dengan keras. Setelah mengetiknya, wajah Wu Xingsu sudah merah, dan setiap kali dia memukulnya, wajah Wu Xingsu menjadi lebih merah dan lebih bengkak. Kapten, Gong Qiyu ingin meminta belas kasihan, tetapi Stephen Lin berkata sebelumnya, diam. Petik 2. Gong Qiyu menutup mulutnya dengan tegas. Lusinan tamparan ditampar di wajah Wu Xingsu seperti ini, dan seluruh wajah kiri Wu Xingsu bengkak seperti kepala babi. Stephen Lin membuka hatinya, meletakkan tangannya, dan kemudian menatap Wu Xingsu dan berkata, apakah kamu tahu apa yang salah? Aku mengerti. Wu Xingsu mengangguk, menatap Stephen Lin diam-diam dan berkata, aku melanggar perintah kaptenmu. Perintah, jadi semua ini pantas, Kapten, kamu tidak punya masalah untuk memukulku. Petik 2. Pergi. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah ke klan naga, aku tidak membutuhkanmu di sini lagi. Petik 2. Ini perintah tertinggi. Biarkan aku mengikutimu, kata Wu Xingsu. Kamu melanggar perintahku, jadi aku menendangmu keluar dari timku. Bahkan komando tertinggi pun tidak memiliki pendapat. Meskipun aku tidak menangkapmu, tapi perjalananmu ke medan perang ekstrateritorial sudah berakhir juga, memberimu 5 detik menghilang di depanku. Jika lebih dari 5 detik, aku tidak keberatan memukul sisi lain wajahmu ke kepala babi. Stephen Lin berkata dengan dingin. Oke, Kapten, kita bertemu di gunung dan sungai, dan kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kata Wu Xingsu, mengepalkan tinjunya ke Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Bab 583. Wu Xingsu diusir seperti ini, dan dengan cara yang sangat memalukan. Kapten, bagaimanapun juga, Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Wu Xingsu terkait dengan Tai Niu. Bai He berkata dengan sedikit enggan. Jika saya memiliki bukti, apakah Anda pikir masalah ini dapat diselesaikan dengan beberapa tamparan? Apakah Anda tahu keseriusan masalah ini? Stephen Lin berkata dengan dingin. Bai He tampak sedikit malu dan tidak tahu harus berkata apa. Jika saya bertengkar dengan Jin Rui di pintu sekarang, masalah ini akan benar-benar di luar kendali kita. Begitu banyak orang yang menonton pada waktu itu. Jika saya melukai Jin Rui, bos di belakang Jin Rui pasti akan muncul. Andai saja satu bos muncul, saya masih bisa melawan satu. Jika 2 atau 3 muncul, maka tidak ada kemungkinan bagi kita kecuali saya untuk pergi dari sini hidup-hidup. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Stephen Lin Hei berkata dengan wajah. Semua orang diam, dan wajah mereka sedikit jelek. Stephen Lin melirik Gong Qiyu, lalu berkata, buang tubuh Tai Niu. Petik 2. Ya, Gong Qiyu mengangguk. Bai He, ikuti aku kembali ke kamar, kata Stephen Lin. Ya, kembali ke kamar. Stephen Lin duduk di samping tempat tidur dan berkata kepada Bai He, bagaimana kondisinya saat Anda merawat Tai Niu? Ini, situasinya tidak terlalu optimis, kata Bai He. Stephen Lin sedikit mengernyit, seolah memikirkan sesuatu. Kalian benar-benar rumit, kata Ma Hou sambil duduk di tempat tidurnya, bersandar di papan tempat tidur. Kapten, saya pasti akan melaporkan masalah antara Tai Niu dan Wu Xingsu ke atas. Kata Bai He. Apakah menurutmu hanya Wu Xingsu yang berani melanggar perintahku? Stephen Lin bertanya. Bai He tertegun sejenak, lalu wajahnya sedikit berubah dan berkata, apa maksudmu? Ayo lakukan ini untuk saat ini. Stephen Lin memandang Ma Hou dan berkata, yang paling penting sekarang adalah pelelangan besok. Sebelum kita mendapatkan barang-barang kita, kita tidak boleh memiliki masalah lagi. Petik 2. Ya, berharap akan ada banyak masalah. Setelah kita membeli sesuatu, ayo segera tinggalkan medan perang luar negeri.
kata Ma Hao serius. Bai He, bantu aku menatap Gong Qiu. Stephen Lin berkata kepada Bai He. Menatap Gong Qiu. Bai He menatap Stephen Lin dengan curiga, tidak mengerti mengapa dia harus menatap Gong Qiu. Di tim kami, satu-satunya orang yang saya benar-benar percaya adalah Dokter Ma dan Anda. Dokter Ma dan saya memiliki tujuan yang sama, jadi kami tidak akan saling menyakiti, dan Anda, terakhir kali Anda berada di Luotian Rumah Harta Karun, penampilanmu membuatku tertawa. Melihat itu semua di mataku, aku tahu kamu adalah orang yang sangat bisa dipercaya, sedangkan untuk orang lain, aku tidak bisa mempercayai mereka. Kata Stephen Lin. Dimengerti. Bai He mengangguk dengan serius dan berkata, aku pasti akan menjaga Gong Qiu dengan baik. Petik 2. Terima kasih atas kerja kerasmu, kembalilah dan istirahat. Stephen Lin melambaikan tangannya. Bai He mengangguk dan berbalik untuk pergi. Jadi aku tidak pernah berpartisipasi dalam pertarungan faksi apapun di klan naga. Petik 2. Ma Hao tiba-tiba mengatakan sesuatu. Kalimat ini tidak memiliki anteseden, tetapi Stephen Lin tahu apa antesedennya. Jelas, Ma Hao sudah tahu bahwa semua perubahan ini terkait dengan perjuangan faksi klan naga. Terkadang beberapa hal tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Itu belum tentu. Lihat aku sekarang. Aku bilang aku tidak akan berpartisipasi jika aku tidak berpartisipasi dalam perjuangan mereka, dan mereka tidak melakukan apapun padaku. Ma Hao berkata dengan bangga. Itu karena kamu belum membuat obat rahasia Senong. Setelah kamu membuat obat rahasia Senong, kamu akan menjadi kue manis semua orang. Pada saat itu, kamu tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Semakin tinggi nilai seseorang, semakin sedikit dia bisa bebas, kata Stephen Lin. Begitukah? Kalau begitu, aku benar-benar belum pernah mengalaminya. Obat rahasia Senong tidak bisa dibuat secepat ini. Bahkan jika kita mendapatkan Kishen Chao, masih ada kekurangan bahan obat yang disebut bunga sakura yang jatuh. Bagaimanapun, aku masih bisa menggunakan Kishen Chao. Jika kamu mendapatkan petunjuk, bunga sakura tidak memiliki petunjuk sama sekali. Jika kamu ingin membuat obat rahasia Senong, kamu tidak tahu bagaimana cara mendapatkan tahun monyet dan bulan kuda. Ma Hao menggelengkan kepalanya. Kepala. Dokter Ma, mengapa kamu bergabung dengan klan naga? Stephen Lin bertanya. Saya awalnya bekerja di Akademi Ilmu Pengetahuan China, dan kemudian saya pergi karena saya tidak tahan dengan birokrasi di dalamnya. Saya awalnya berencana untuk pergi ke perusahaan swasta untuk mendapatkan uang sehingga saya bisa hidup mewah. Saya tidak melakukannya. Jangan berharap klan naga menemukan saya dan memberi saya gaji saya bagus, dan pekerjaan saya juga bermanfaat bagi negara dan rakyat, jadi saya bergabung dengan klan naga. Ma Hao menjelaskan singkat. Tidak ada yang baru. Stephen Lin tersenyum. Semua yang ada di dunia ini sudah tua, kata Ma Hao. Stephen Lin tersenyum, meletakkan tangannya di bawah kepalanya, dan menutup matanya. Kudengar kau memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Guo. Ma Hao tiba-tiba bertanya. Tidak masalah seberapa baik hubungannya, tetapi Tuan Guo adalah orang yang layak saya hormati, kata Stephen Lin. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Guo, kata Ma Hao. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya, tetapi dia tidak menyangka akan ada kegembiraan yang tak terduga dalam obrolan. Guo Lao adalah orang yang suka melakukan hal-hal praktis, jadi dia sering menangani banyak hal secara pribadi, dan saya bertanggung jawab untuk mengelola ruang bukti, dan saya pasti akan berurusan dengan Guo Lao, dan kami akan bolak-balik, dan hubungan kita akan baik-baik saja. Seperti yang Anda katakan, Guo Lao adalah orang yang layak dihormati. Dia adalah yang paling pragmatis dan tidak mementingkan diri sendiri di puncak seluruh klan naga. Demi klan naga, Guo Lao tidak menikah atau punya anak. Kemudian, dia menerima Zheng Bowen sebagai anak angkatnya. Tanpa diduga, Zheng Bowen bahkan dijatuhi hukuman mati,
Tuhan tidak memiliki mata. Ma Hou menghela nafas. Apakah menurutmu Zheng Bowen bersalah? Stephen Lin bertanya. Bukan keputusan saya untuk bersalah atau tidak, tetapi saya tahu bahwa Zheng Bowen, seperti Tuan Guo, telah melakukan banyak hal untuk klan naga. Jadi secara pribadi, saya tidak percaya bahwa dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan naga. Klan, kata Ma Hou. Stephen Lin menyipitkan matanya dan tidak berbicara. Sekarang Tuan Guo menderita pendarahan otak dan mengalami koma yang dalam. Jika tidak ada yang datang ke depan, Zheng Bowen akan mati. Jika Tuan Guo bangun dan menemukan bahwa putra angkatnya sudah meninggal, dia akan sangat sedih. Kata Ma Hou. Kamu ingin aku menyelamatkan Zheng Bowen? Stephen Lin bertanya. Setelah terdiam cukup lama, Ma Hou berkata, ya, karena hanya kamu yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk menyelamatkannya. Jika misi ini diselesaikan dengan baik dan kamu benar-benar menemukan orang-orang yang menghilang, mungkin kamu bisa menggunakannya. Sebagai ibu kota, biarkan klan naga pergi ke Departemen Pengawasan untuk bersyafaat. Petik 2. Bukankah Departemen Pengawasan mengawasi klan naga? Bisakah klan naga menengahi Departemen Pengawasan? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Hubungan antara dunia manusia sangat rumit. Meskipun Departemen Pengawasan mengawasi klan naga, Departemen Pengawasan juga memiliki banyak tempat di mana klan naga perlu digunakan. Jika klan naga mau menunjukkan ketulusan yang cukup, itu tidak akan terjadi. Sulit untuk membuat Zheng Bowen tetap hidup, kata Ma Hou. Stephen Lin berpikir keras dan tidak berbicara. Tentu saja, tidak masalah jika kamu tidak melakukannya. Lagi pula, kredit ini terlalu besar. Kamu dapat menggunakan kredit ini untuk menukar lebih banyak barang. Tidak perlu membuang kredit sebesar itu untuk satu Zheng Bowen, kata Ma Hou. Tidak ada gunanya bagimu untuk memprovokasiku. Stephen Lin melirik Ma Hou dan berkata, aku tahu apa yang ingin kulakukan dan apa yang tidak boleh kulakukan. Petik 2. Ya, bagaimanapun juga, kamu adalah Raja Bela Diri peringkat 9, bahkan jika kamu tidak bisa melakukannya. Raja Naga, masa depan juga adalah dewa perang, siapa yang bisa memaksamu melakukan sesuatu? Ma Hou berkata sambil tersenyum. Tidurlah, masih banyak hal yang harus dilakukan besok, kata Stephen Lin. Ya, ruangan itu kembali tenang. Namun, pasar gelap yang serakah tidak sepi. Berita bahwa peringkat 9 Raja Bela Diri datang ke pasar gelap serakah dengan cepat menyebar. Seluruh pasar gelap serakah hanya memiliki 3 Raja Bela Diri peringkat 9, dan tiba-tiba ada satu lagi. Yang ini cukup untuk memiliki dampak besar pada situasi pasar gelap serakah saat ini. Jika dia terlibat dengan pengontrol pasar gelap serakah manapun, kerjasama yang pasti dapat mengubah seluruh pasar gelap keserakahan. Namun, dikatakan bahwa 3 penguasa pasar gelap serakah telah membentuk aliansi ofensif dan defensif sejak lama, jadi seharusnya tidak ada situasi di mana seseorang akan bekerja sama dengan Raja Bela Diri peringkat 9 yang baru muncul. Namun, hal-hal di medan perang di luar wilayah sangat tidak pasti. Beberapa saat sebelumnya, mereka mengatakan bahwa mereka akan hidup dan mati bersama, dan ada banyak orang yang menghunus pedang dan saling berhadapan pada saat berikutnya. Banyak orang menonton secara diam-diam, dan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap penginapan tempat Stephen Lin tinggal. Keserakahan pasar gelap di suatu tempat. Jin Rui berlutut di depan seorang pria kuat dengan rambut pirang dan mata biru, mengenakan baju besi dan topi besi. Begitulah, bos, kata Jin Rui. Raja Bela Diri tingkat 9, pembangkit tenaga listrik teratas, pria berbaju besi yang kuat duduk di singgasana besar, sedikit mengernyit. Orang ini adalah bos Jin Rui dan salah satu dari 3 pengendali utama pasar gelap serakah Howard, dijuluki prajurit lapis baja. Armornya diperoleh secara kebetulan di tahun-tahun awal di medan perang ekstrateritorial. Armornya sangat keras, dan dapat mengatasi sebagian besar kekuatan yang bekerja padanya. Mengandalkan armor ini,
Howard tidak pernah gagal di medan perang ekstrateritorial. Namun, karena terlalu mengandalkan armor, kemampuan ofensif Howard menjadi kurang. Kekuatan pertahanannya benar-benar top-notch di seluruh medan perang ekstrateritorial, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah dewa perang, tetapi kekuatan serangannya hanya di sekitar Martial King peringkat 8. Kekuatan komprehensif keseluruhan dinilai sebagai Raja Bela Diri peringkat ke-9. Tentu saja, evaluasi semacam ini tidak resmi, hanya 10 dewa perang teratas yang memenuhi syarat untuk mengevaluasi Anda sebagai peringkat Raja Bela Diri, dan mereka yang belum dievaluasi oleh 10 dewa perang teratas hanya dapat membuat perhitungan berdasarkan penilaiannya. Pertunjukan. Waktu untuk datang ke pasar gelap yang serakah mungkin terkait dengan lelang besok. Jin Rui mengingatkan, lelang besok akan memiliki mata hantu, godaan hal itu terlalu besar, sejauh yang saya tahu, banyak bos distrik telah mengirim bawahannya, lelang ini mungkin yang paling ramai dalam beberapa tahun terakhir. Lelang, kata Howard, saya khawatir akan ada masalah, bos. Jin Rui berkata dengan cemas. Aku akan berbicara dengan mereka. Howard berkata, berdiri dari singgasananya, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Bab 584. Dalam kegelapan malam, Wu Xingsu sedang berjalan sendirian menuju pos terdepan. Pada titik ini, ia harus melewati daerah berisiko rendah dan menengah, kemudian mencapai daerah wisata berisiko sangat rendah, dan terakhir melalui daerah wisata untuk mencapai pos terdepan. Perjalanan ini penuh bahaya bagi orang biasa, jika seseorang tidak hati-hati, dia bisa mati di jalan, tetapi bagi Wu Xingsu, perjalanan ini tidak sulit. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri, kecuali itu adalah area berisiko tinggi, Wu Xingsu tidak akan memiliki hal-hal yang mengancam jiwa selama dia memberi sedikit perhatian. Pada saat ini, Wu Xingsu mengambil ponsel dan menemukan lokasi dengan sinyal. Aku menjadikan Tiny kambing hitam, tapi aku masih tidak bisa memaksa Stephen Lin untuk melawan penguasa pasar gelap yang rakus. Stephen Lin terlalu pintar, kata Wu Xingsu di telepon. Sayang sekali, kata ujung telepon yang lain. Ya, Stephen Lin telah mengusirku sekarang, aku hanya bisa kembali dulu. Kata Wu Xingsu. Kalau begitu kembalilah, kata ujung telepon yang lain. Namun, apakah kamu benar-benar ingin Stephen Lin menyelesaikan tugas itu? Wu Xingsu bertanya dengan cemberut. Tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan misi. Misi ini adalah konspirasi dan gerakan pembunuh sejak awal. Stephen Lin tidak bisa keluar dari pasar gelap serakah hidup-hidup. Dia hanya memiliki satu jalan buntu. Kata telepon. Aku mengerti, aku akan kembali sekarang. Wu Xingsu berkata, menutup telepon, dan melanjutkan. Tidak lama setelah berjalan, Wu Xingsu tiba-tiba berhenti. Di depan Wu Xingsu, beberapa orang muncul. Minggir jika kamu tidak ingin mati. Wu Xingsu menatap orang-orang itu dan berkata dengan wajah gelap. Menurut pendapatnya, orang-orang ini harus menjadi penjahat di medan perang asing. Malu, tinggalkan apa yang ada padamu. Teriak seseorang dengan lantang. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Wu Xingsu mendengus dingin, dan tiba-tiba melaju ke arah sekelompok orang di depannya. Pada saat ini, dia dalam suasana hati yang buruk karena dia tidak menyelesaikan tugas yang dijelaskan di atas. Sekarang sekelompok penjahat seperti itu muncul, dia memutuskan untuk membuka pembunuhan besar-besaran untuk melampiaskan kebenciannya. Dalam sekejap mata, Wu Xingsu sudah bergegas ke sisi lain. Pada saat ini, orang-orang yang menghalangi jalan tiba-tiba bubar, membentuk formasi berbentuk saku. Wu Xingsu bergegas masuk langsung dari posisi saku, dan pada saat Wu Xingsu bergegas ke dalam saku, seluruh saku dengan cepat menutup. Suara pertempuran sengit terdengar, dan suara itu hanya bertahan lebih dari 1 menit sebelum menghilang. Pergi. Dengan teriakan rendah, kelompok itu meninggalkan tempat kejadian, dan bahkan menghilang bersama Wu Xingsu. Hanya ada jejak pertempuran yang tersisa di tempat kejadian,
dan jejak ini akan segera menghilang secara alami. Keesokan harinya, fajar menyingsing. Namun, masih ada kebingungan di medan perang di luar wilayah. Ada awan hitam tebal di langit, dan setelah sinar matahari menembus awan hitam, hanya ada sedikit belang yang tersisa, sehingga seluruh dunia abu-abu dan hitam di mana-mana. Di sini, lampu adalah hal yang paling umum dan bisa dilihat di mana-mana. Bang bang bang, ada ketukan di pintu kamar Stephen Lin. Stephen Lin bangkit dan berjalan ke pintu untuk membukanya, hanya untuk menemukan bahwa Taihu yang mengetuk pintu. "Bos, saya baru saja menerima surat undangan dari 3 pengendali utama pasar gelap yang serakah," kata Taihu dengan sebuah amplop di tangannya. "Surat undangan untukku." Stephen Lin sedikit mengernyit, mengambil amplop di tangan Taihu dan membukanya. Di dalam amplop itu ada secarik kertas. Stephen Lin membuka kertas itu dan membacanya dengan seksama. Isi di atas kertas itu sangat sederhana. 3 tuan menyambutnya di pasar gelap yang rakus, dan berharap dia akan menyelamatkan muka dan makan bersama malam ini. Mereka akan mengadakan makan malam api unggun besar untuk menyambut kedatangan Stephen Lin. Melihat konten ini, Stephen Lin mengerutkan kening. Dikatakan bahwa dia diundang ke pesta makan malam, tetapi sebenarnya itu sebagian besar untuk mengujinya. Stephen Lin, yang membuka 3 pintu, bisa menakuti Jin Rui dengan auranya, tetapi dia tidak pernah bisa menakuti 3 bos besar di pasar gelap yang rakus. Jika dia pergi ke makan malam api unggun di malam hari, dia harus diuji oleh ketiganya. Bos besar, jika Anda benar-benar ingin diuji, tidak ada cara lain untuk menghindari konfrontasi dengan 3 bos besar kecuali membuka 4 pintu. Ini tidak berdampak kecil pada penyelesaian akhir tugas. Bagaimana menurutmu? Mahou berjalan ke sisi Stephen Lin dan bertanya. Stephen Lin menyerahkan surat undangan kepada Mahou. Mahou meliriknya dan berkata, "Undangan dari 3 tuan, Anda memiliki wajah yang cukup." Petik 2. Namun, tidak ada perjamuan yang bagus di perjamuan itu. Stephen Lin berkata, "Ketiga orang ini pasti akan menguji saya di perjamuan." Petik 2. "Jadi, kamu tidak bisa pergi," kata Mahou. "Saya khawatir itu tidak realistis jika saya tidak pergi. Mereka tidak akan membiarkan saya meninggalkan pasar gelap serakah dengan mudah sampai mereka menguji kedalaman saya. Lagi pula, banteng besi membunuh seluruh tim patroli mereka," kata Stephen Lin. "Kalau begitu pergi, tapi terlalu berbahaya untuk pergi," kata Mahou. "Jangan terburu-buru." Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam, "Mari kita lewati pemeriksaan sore dulu." Petik 2. Itu satu-satunya cara untuk pergi. Mahou mengangguk. Rencana perjalanan yang awalnya sederhana menjadi sangat rumit karena hubungan antara banteng besi, yang juga menambahkan banyak variabel pada operasi ini. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Taihu. "Tidak, kamu hanya perlu melindungi kami." Stephen Lin tersenyum. "Ini adalah pertama kalinya saya melakukan tugas yang begitu mudah, dan semua orang yang saya lindungi jauh lebih kuat dari kita," kata Taihu sambil tersenyum masam. Stephen Lin tersenyum, berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Begitu dia tiba di kamar, Stephen Lin menerima pesan. Dia melihat pesan itu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Waktu berganti sore. Stephen Lin membawa Baihe Gongqiu Mahou dan berjalan keluar dari penginapan di bawah perlindungan Taihu dan yang lainnya. Begitu dia meninggalkan penginapan, Stephen Lin merasakan banyak mata. Setelah kejadian kemarin, banyak orang yang penasaran dengan grup mereka. Sekarang adalah waktu kunci untuk memulai pelelangan. Banyak orang yang ingin membuat perbedaan dalam pelelangan menganggap Stephen Lin sebagai lawan potensial. Lagi pula, itu tidak mungkin untuk seseorang seperti Stephen Lin untuk datang ke pasar gelap serakah saat ini tanpa alasan. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang datang ke pasar gelap serakah saat ini, atau organisasi dengan minat, bertujuan untuk lelang hari ini. Oleh karena itu, banyak orang mengatur mata-mata untuk menunggu di pintu masuk penginapan,
menunggu Stephen Lin dan yang lainnya muncul. Stephen Lin dan kelompoknya berjalan ke arah bank komersial HSBC di bawah pengawasan tidak kurang dari 10 orang. HSBC adalah satu-satunya perusahaan di pasar gelap yang rakus. Ada banyak vendor dan toko di pasar gelap yang rakus, tetapi tidak satu pun yang mencapai level HSBC. Bank komersial HSBC adalah bank komersial yang didirikan bersama oleh sejumlah negara barat, ditempatkan di pasar gelap yang serakah dan membawa manfaat tidak kurang dari 10 digit ke negara-negara ini setiap tahun. Bahkan 3 bos besar pasar gelap serakah tidak berani melakukan apapun terhadap HSBC, karena ada banyak negara di belakang HSBC. Begitu mereka melakukan sesuatu terhadap HSBC, negara-negara itu akan bergabung untuk menekan pasar gelap yang rakus. Pasar gelap yang serakah pasti akan dihapus dari medan perang ekstrateritorial. 3 bos utama juga telah membentuk pemahaman diam-diam tertentu dengan bank komersial HSBC. Bank komersial HSBC telah mempertahankan tingkat rasa hormat yang cukup besar terhadap 3 bos utama di pasar gelap yang serakah, dan 3 bos utama telah melindungi keselamatan bank komersial HSBC sampai batas tertentu sewa besar untuk toko dikumpulkan dari HSBC. Kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain. HSBC memiliki beberapa toko di pasar gelap serakah, yang terbesar terletak di area pusat pasar gelap serakah, dan toko ini juga merupakan tempat pelelangan ini. Lelang masih lebih umum di pasar gelap yang rakus, karena terlalu banyak hal magis di medan perang ekstrateritorial. Setelah banyak orang mendapatkan barang-barang ini, mereka tidak berguna dan tidak memiliki keberanian untuk mendirikan kios untuk menjual barang. Jadi mereka akan diserahkan kepada HSBC untuk dilelang. HSBC memiliki reputasi yang dapat diandalkan dan hanya membebankan Anda 5% dari biaya penanganan. Setelah barang terjual, emas akan disimpan ke dalam kartu Anda sesegera mungkin, sehingga keamanan orang yang menjual barang tersebut terjamin. Stephen Lin dan yang lainnya datang ke pusat kota kulit hitam yang rakus. Pada saat ini, pusat pasar gelap yang serakah sudah ramai. Lelang ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Karena keberadaan hal-hal nyata seperti mata hantu, bos distrik lain telah mengirim orang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Mereka yang tertarik dengan mata hantu juga mengirim perwakilan ke pasar gelap yang serakah. Pasar gelap yang serakah tidak semeriah ini selama bertahun-tahun. Orang-orang dari Bank Umum HSBC menempatkan banyak titik penukaran tiket di sebelah pintu masuk toko. Tiket diperlukan untuk mengikuti lelang, karena jumlah orang di toko HSBC terbatas. 1 tiket adalah 1 emas, yang setara dengan 1 juta RMB. Harga ini sudah sangat tinggi, membuat lebih dari 90% orang keluar dari pelelangan. Namun, saat ini, begitu banyak orang di area pusat tidak datang untuk pelelangan. Banyak orang datang untuk mendirikan kios. Karena banyak orang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini, arus orang di area pusat lebih tinggi daripada biasalah. Tahu kan, nyari lapak di sini jam segini pasti lebih bagus dari biasanya. Stephen Lin membawa semua orang ke tempat penukaran tiket, dan kemudian membayar lebih dari selusin emas dengan imbalan lebih dari selusin tiket. Ayo pergi. Stephen Lin menyapa semua orang dan berjalan menuju pintu masuk. Ketika saya berjalan ke pintu masuk toko HSBC, ada antrian panjang di pintu masuk toko HSBC karena terlalu banyak orang. Stephen Lin dan rombongannya hanya bisa menunggu di belakang kerumunan dan menunggu dengan sabar. Pada saat ini, sekelompok orang berbaris di belakang Stephen Lin. Kepalanya adalah seorang pria muda. Pemuda itu melihat Stephen Lin dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian memimpin seseorang langsung ke sisi Stephen Lin. Bukankah ini orang yang merilis misi bersamaku kemarin? Pria muda itu memandang Stephen Lin dengan ekspresi main-main dan berkata. Stephen Lin melirik ke pihak lain dan menemukan bahwa pemuda ini adalah yang dia temui di aula misi kemarin yang ingin menyewa Taihu untuk 100 emas, tetapi ditolak oleh Taihu. Bab 585.
Kebetulan sekali, apakah kamu masih hidup? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Saya memiliki 100 pengawal emas, dan mereka harus hidup lebih baik dari Anda, haha. Pemuda itu tertawa. Sayang sekali. Stephen Lin menghela nafas dengan menyesal. Menghadapi ejekan Stephen Lin, pemuda itu tersenyum bercanda dan berkata, melihat penampilanmu, kali ini kamu harus menuju pelelangan, kan? Lelang ini bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh orang miskin sepertimu. Sesuatu yang bernilai ratusan emas, bisakah kamu membelinya? Senang menonton kesenangan, lagi pula, orang miskin belum pernah melihat dunia, kata Stephen Lin. Anda memiliki pemahaman yang baik tentang diri Anda, tetapi jika Anda ingin melihat dunia, Anda dapat melihat bagaimana saya bermain sebentar lagi, kata pemuda itu. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Pemuda itu tersenyum, melirik ke arah Taihu dan berkata, sungguh menyedihkan, kamu tidak ingin 100 emas yang kuberikan padamu, kamu hanya bisa mendapatkan 30 emas dari orang lain. Petik 2. Taihu mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Pria muda itu berpikir bahwa Taihu pahit dan tidak tahu, tersenyum bangga, berbalik dan berjalan di belakang Stephen Lin dan mereka. Tim bergerak maju perlahan, dan gelombang orang masuk ke toko. Stephen Lin memerintahkan mereka untuk memasuki toko setelah mengantri selama lebih dari 10 menit. Tokonya sangat besar, meliputi area yang dekat dengan lapangan basket. Ada banyak kursi di seluruh toko, dan kursi di barisan depan sudah penuh. Kursi di sini adalah berdasarkan siapa datang pertama dilayani, jadi Anda memilih kursi Anda terlebih dahulu. Stephen Lin memerintahkan mereka untuk masuk nanti, jadi dia duduk di belakang. Pria muda itu duduk di barisan depan, Stephen Lin melihatnya menukarnya dengan orang lain, berpikir bahwa dia menghabiskan uang. Selain kursi di aula, di lantai 2 juga terdapat private room. Total ada 8 private room yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lampu menyala semua, yang berarti kamar pribadi ini penuh. Kalian di sini. Informan Maho berjalan ke Stephen Lin dan yang lainnya dan menyapa. Kenapa kamu di sini? Tanya Maho. Masuk dan lihatlah, omong-omong, aku akan mencari jalan untukmu. Muksu Chao yang kamu inginkan ditempatkan di tempat ke-8, dan Kishen Chao yang kamu inginkan, Dokter Ma, ditempatkan di tempat ke-11. Dilihat dari situasi saat ini, lelang ini jelas merupakan acara besar, bajingan tua di daerah berisiko tinggi, tiran, dan beberapa petinggi di daerah berisiko rendah dan menengah semuanya telah mengirim perwakilan mereka, dan kamar pribadi di lantai 2 milik orang-orang itu. Informan Maho berkata dengan suara berat. Orang-orang tiran juga ada di sini. Maho melirik Stephen Lin dengan heran. Stephen Lin mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak begitu jelas. Ya, orang-orang tiran ada di sini, dan itu adalah seorang jenderal di bawah tiran. Saya tidak tahu siapa itu, saya hanya bertanya banyak, kata informan itu. Apakah ada di antara mereka yang menunjukkan minat pada Mukstuainia Kordata dan Kishen Chao? Maho bertanya. Belum, target mereka sepertinya adalah murid hantu. Kata informan itu. Bagus. Maho menghela nafas lega. Jika para petinggi itu tertarik pada Mukstuainia Kordata dan Kishen Chao, maka akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikan tugas itu. Bahkan jika mereka punya uang untuk membeli sesuatu, mereka tidak akan pernah pergi. Pasar gelap keserakahan. Orang-orang terus membanjiri toko-toko, dan segera, semua kursi terisi. Setelah itu, orang-orang dari HSBC menutup pintu toko, dan pelelangan dimulai. Lelang di sini tidak jauh berbeda dengan lelang di luar. Tuan rumah yang mewakili HSBC melangkah ke depan panggung, dan kemudian secara singkat memperkenalkan aturan lelang yang relevan. Setelah itu, lelang resmi dimulai. Lot pertama adalah timbangan. Sisik ini seukuran kepala seseorang. Dikatakan berasal dari ular piton raksasa sepanjang puluhan meter di daerah yang tidak diketahui.
Ini sangat keras dan dapat menahan tembakan dari depan senjata laser selama lebih dari 10 detik. Dalam dari segi tekstur, sudah melampaui rata-rata, paduan yang digunakan untuk membuat pelindung jantung cukup untuk melindungi jantung dari kerusakan fatal. Hal semacam ini tidak dapat ditemukan dimanapun di dunia, hanya di medan perang di luar wilayah. Begitu lot pertama ini muncul, suasana langsung menjadi panas. Barang-barang pada makhluk tak dikenal ini adalah favorit banyak orang, dan bahkan jika itu tidak berguna, harganya akan mahal, apalagi pengemudi semacam ini. Harga awal timbangan adalah 10 emas, dan setelah beberapa lelang, harganya langsung menjadi 50 emas. 50 emas, itu 50 juta. Sebuah skala diteriakkan hingga 50 juta, yang benar-benar tak terbayangkan di dunia luar. Sisik ular sebenarnya bisa digunakan sebagai obat, terutama untuk ular piton. Semakin tua sisik ular, semakin kuat efeknya. Dengan sisik sebesar itu, setidaknya ular telah hidup selama 200 tahun. Jika sisik seperti itu digunakan sebagai obat kalau begitu, sungguh luar biasa. Kata dokter, Ma, sisik ular digunakan sebagai obat, bukankah itu teori pengobatan tradisional Tiongkok? Aku ingat kamu bilang kamu sedang belajar ilmu biologi, kan? Stephen Lin bertanya. Pengobatan Cina juga merupakan ilmu biologi, dan banyak hal dalam pengobatan Cina memiliki dasar ilmiah, kata dokter. Ma, kupikir kamu yang belajar sains akan meremehkan pengobatan Tiongkok. Stephen Lin tersenyum. Dokter, Ma menggelengkan kepalanya dan berkata, pengobatan tradisional Tiongkok adalah pengayaan budaya kerajaan naga selama ribuan tahun. Berapa umur ilmu pengetahuan barat? Terlebih lagi, ilmu pengetahuan yang kita pikirkan sekarang mungkin akan digulingkan dalam beberapa dekade atau 100 tahun. Jadi, ilmu pengetahuan tidak memenuhi syarat untuk meremehkan pengobatan Tiongkok. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk, setuju dengan kata-kata dokter. Ma, pada akhirnya, sisik ular itu dibeli dengan harga tinggi yaitu 82 emas. Segera setelah itu, seseorang membawa lot kedua. Lot kedua adalah sepotong logam seukuran kepalan tangan. Dikatakan telah ditemukan di reruntuhan di medan perang ekstrateritorial. Logam itu sangat lunak sehingga dapat berubah bentuk ketika tangan manusia meremasnya, dan bahkan dapat diregangkan menjadi strip, seolah-olah sama seperti adonan. Potongan logam ini difoto seharga 112 emas, yang juga merupakan harga yang sangat tinggi. Setelah itu, satu demi satu item dikirim ke panggung, dan kemudian diambil satu per satu dengan harga tinggi. Akhirnya, giliran Mu Yukao. Jamur dikemas dalam kotak transparan dan ditempatkan di tengah panggung. Bau amis menyebar dari kotak dan langsung memenuhi seluruh aula. Yang muncul di hadapanmu sekarang adalah Mutuftina, dan ini adalah item pertama yang tersedia di dunia luar dan di medan perang. Mututu beracun, dan racunnya dapat menembus kulit orang, yang dapat digunakan untuk membuat racun. Pada saat yang sama, beberapa buku pengobatan tradisional Tiongkok juga memperkenalkan jamur, yang dapat digunakan sebagai obat karena jamur cukup langka, jadi setiap kali muncul, pasti akan menimbulkan persaingan. Semua orang tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Hari ini berat total batch jamur mencapai 1,1 kg, yang dianggap sebagai batch jamur terbesar yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Harga awal yang diberikan oleh perusahaan kami adalah 85 emas, dan setiap lelang tidak boleh kurang dari 1 emas. Sekarang saya umumkan bahwa pelelangan sedang berlangsung. Teriak pembawa acara. Harga dasar 85 emas dianggap sebagai harga yang sangat tinggi, jadi setelah tuan rumah menelepon untuk memulai, tidak ada yang menaikkan harganya. Setelah sekitar 10 detik atau lebih, seseorang akhirnya mengangkat tangan mereka. 86 emas. Pria yang mengangkat tangannya berteriak. 87 emas. Seseorang segera mengikuti. Setelah itu, harga Mu Yukao naik, dan dengan cepat melewati tanda 100 emas. Itu 1 miliar.
Masih banyak pesaing, Ma Hou berkata dengan cemberut. Jangan khawatir, rumput jamur adalah milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya, kata Stephen Lin dengan tenang. Setelah harga Muyukau melebihi 100 emas, tidak ada yang berteriak, dan setelah itu, seseorang berteriak untuk 110 emas. Setelah harga 110 emas bertahan selama sekitar 30 detik, Stephen Lin mengangkat tangannya. 130 emas. Stephen Lin berteriak dengan tenang. Begitu harganya keluar, banyak orang memandang Stephen Lin. Harga 130 emas dianggap tinggi di putaran lelang sebelumnya. Pria muda yang duduk di kursi depan yang memiliki konflik dengan Stephen Lin di aula misi juga melirik Stephen Lin, dan kemudian ekspresi lucu muncul di wajahnya. Setelah Stephen Lin memanggil 130 emas, orang yang awalnya meminta 110 emas menambahkan 10 emas lagi dan meminta 140 emas. Stephen Lin tidak berhenti, dan segera menambahkan 150 emas. Setelah itu, orang tersebut menyerah dan berhenti menaikkan harga. Apakah menurutmu orang-orang dari organisasi buah akan membelinya? Ma Hou bertanya dengan suara rendah. Tidak, jika kamu bisa menggunakan perampokan, mereka tidak akan pernah menghabiskan uang untuk membelinya, kata Stephen Lin. Masuk akal. Ma Hou mengangguk setuju. Harga 150 emas sudah merupakan harga tertinggi dalam lelang sejauh ini, dan tidak ada yang terus menawar. Juru lelang di atas panggung juga telah memulai hitungan mundur. 150 emas untuk pertama kalinya. 150 emas untuk kedua kalinya. 150 emas untuk pertama kalinya. 151 emas. Sebuah suara sembrono datang dari barisan depan. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka semua melihat ke lokasi dari mana suara itu berasal. Duduk di posisi itu adalah seorang pemuda arogan, yang menatap Stephen Lin dengan provokasi yang kuat di matanya. Orang ini lagi. Bai He mengerutkan kening dan berkata, apakah ada yang salah dengan orang ini? Butuh lebih dari 100 juta untuk membuat kita jijik. Dan semua orang datang ke sini untuk curhat. Ya, tentu saja Anda ingin datang ke sini, itu normal. Stephen Lin berkata, mengangkat tangannya dan berteriak, 160 emas. Petik 2. 161 emas. Pemuda itu segera mengikuti. 170 emas, kata Stephen Lin. 171 emas. Teriak pemuda itu lagi. Keduanya terus menaikkan harga dengan cara ini, secara langsung menaikkan harga menjadi 200 emas. Banyak orang di tempat kejadian memandang Stephen Lin dan pemuda itu dengan takjub. Bahkan jika mereka tidak mengenal mereka, mereka semua tahu saat ini bahwa mereka pasti memiliki kebencian di antara mereka sebelumnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.